Win. Kenapa aku? Hah? Kenapa belum tahu aku? peraturan jelasin, Wak. Jadi di sini mah bintang tamu yang harus ngebuka pertama, terus habis beres harus bayar. Iya. So, kamu buka, aku tutup mata. Ini bintang tamu juga kan? Bukan, Oh, bukan. properti. Ini properti mah pegangan. Oh, berarti ini aku yang buka ya? Iya. Oke. Selamat malam. Kalau orang nontonnya pagi, ayo. Selamat. Selamat ulang tahun. Apa? Ayo. jangan buat bingung. Ya udah jangan pakai selamat waktu. Indah. Selamat. Ya. Gak jelas. Ya, sahabat Berewek, kita berjumpa lagi. Sekarang nggak hanya dari komunitas Tuna Akhlak, kita juga menghadirkan sosok yang lebih fresh, cantik, wanita karir, Mahasiswi, mahasiswi, apa lagi? tukang Grab Imigran. online. Imigran? Grab online masih? Masih? Masih. Oh, masih. Itu tuna asmara. Aduh, Ya. kode promosi. Ya, kita hari ini kembali lagi kita akan bahas soal perempuan dan karir. Ini berat karena bagi saya perempuan dan karir itu bagaikan minyak dan air. Jadi kalau disatukan itu ngeyembeng. Wah, jadi Tidak menyatu. ya begitu. Karena pengalaman saya juga Kang Asmil sering kandas, kita mendidik kawan-kawan perempuan untuk ikut aktif beraktivitas dengan kita, tapi bertahan sebulan 2 bulan kandas. Nah ini kita sekarang lagi duduk bareng bersama perempuan yang juga mahasiswi, Siswi. Siswi. dan juga karyawati kan? Iya, karyawati. Nah, kita akan banyak berbincang atau ngobrol lah ya. Nggak banyak dengan, juga sedang aja lah. saya ini Mbak Teteh. Teteh, gak apa-apa Teteh. Kakak Teteh- juga boleh kakak. Teteh siapa? Winnie. Perkenalin dulu dong, Perkenalan dulu dong. Namanya tuh Winnie, cuman biasanya orang-orang manggil aku tuh Raisa gitu. Aisyah. Raisa. Oh, Raisa. Tapi bukan Raiso. bukan depuh kan? Bukan. Winnie depuh. Raisa. Jadi orang-orang kalau mau manggil aku, misalnya ketemu di jalan nggak apa-apa panggil Raisa aja. Aku pasti noleh kok. Ini jauh kan Winnie ke Raisa. Jauh. Yes. Perlu dibahas dulu nggak itu? Gak usah. Perlu, Gak perlu. teman saya juga ada yang dipanggil Asep, padahal namanya Diki Norokim. Apa sih? Nurrahman. Bukan. Hendarsa. Kok Asmil jauh, kan? Iya. Jadi nggak apa-apa Winnie sekarang ke Raisa. Iya, soalnya katanya banyak yang bilang sedikit banyaknya aku tuh mirip sama Raisa gitu. Raisa apa? Kok saya ragu ya? Ayam goreng. Saya ragu, Pak. Raisa yang bakar. Itu rasa. Itu rasa. Raisa yang dulu pernah ada. Itu rasa juga. Ya, kita mulai ke obrolan serius ya. Tolong Winnie, karena tadi Winnie udah atau Raisa udah tadi ngisi di podcast yang PT apa gimana? Enggak lah, nggak bisa disebutin. Yang punyanya ada. Menyinggung nanti. Ya, tadi mah bercanda-bercanda tuh. Kalau ini mah serius. Berbobot. Iya, Intelektualitis. Yang nontonnya profesor, Oke, siap. tapi yang udah meninggal. Kita lebih kepada sharing aja lah. Kalau Ya. kemarin-kemarin kita kasih Curcol. tips ya soal kopi walaupun tidak solutif. Mas, ya tadi sampai mana, Win? Sampai di luar. Sampai di luar. Jadi besarnya di mana? Besar di luar ya. Iya, besar di luar. Bisa ceritain dulu nggak? Nah, sekarang ini itu kalau misalnya kuliah di mana, jurusan apa gitu. Nggak usah jurusan lah, aktivitas aja lah. Ya. Apa aktivitas? Aktivitasnya di rumah apa?
Isolasi Kalau mandiri. iya isolasi mandiri, nggak kemana-mana. Narasumber. Jadi kemarin saya di rumah ngapain aja ya? Paling kalau kuliah gitu Zoom, terus bernafas, terus ya makan Yang itu saya salah sering satu aktivitas saya sih. Bagus. Iya. Besok masuk komunitas tuna akhlak. Nah, pengalaman Raisa. Winnie Raisa. Nggak apa-apa Winnie aja nggak apa-apa. Ini aja lah ya. Pengalaman Winnie pernah kerja di mana aja? Apa? Aku kerja di banyak tempat sih. Maksudnya waktu itu aku nggak. Bukan, benar. Aku kerja tuh kayak nggak di satu tempat Pindah-pindah. setahun, 5 tahun gitu enggak, tapi pindah-pindah. Dipecat? Enggak. Ada yang beberapa ada yang satu dipecat, selebihnya keluar sendiri. Selingkuh sama bos ya. Bukan. Oh ya, Kenapa? bisa dibahas. Kalau untuk itu, kenapa aku bisa dikeluarin? Itu karena aku baru pertama kali baru pertama kali kerja. Jadi Amatir lah, masih iya, baru amatir. pertama kali kerja, terus aku juga sebenarnya bilang gitu ke orang yang di tempat yang aku kerja, bisa dibilang ownernya, itu aku jelasin kayak bahwa ini adalah pengalaman aku pertama kali kerja, sebelumnya nggak pernah ada pengalaman. Aku jujur terus terang gitu, dan dia menerima. Terus Jangan kepanjangan dia lemot. ya, terus udah beberapa lama kerja di tempat itu, si bosnya tuh kayak lebih sering akrab sama aku gitu. Wah, pasti. Terus karyawan yang lain sirik. Sirik lah. Terus waktu itu aku ada Sinetron ya jadinya. izin gitu, ada izin karena ada kegiatan kampus, langsung diperbolehkan. Terus setelah aku masuk lagi kayak ada rumor-rumor gak baik gitu. Di baudan gitunya. Iya, di baudan gitu. Jadi aku bingung gitu. Tapi endingnya ownernya nggak bilang gitu kenapa aku dikeluarin gitu ya. Bilangnya tidak menyediakan jam ini lagi. Tapi ya sudah, tapi aku paham lah. Soalnya ada teman karyawan aku yang baik juga, dia mau cerita ke aku gitu. Nah, selama kerja, Winnie pernah merasa dieksploitasi nggak sebagai perempuan? Dieksploitasi ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Menikmati ya? Menikmati. Ya, naon ya? Jadi udahan. Tamat. Aku menikmati. Nggak merasa dieksploitasi? Enggak. Tanggapannya lah. Tanggapannya kalau misalnya wanita itu karena kan sekarang kerjaan sekarang apalagi di Subang sendiri ya. Itu kan pekerjaan itu kebanyakan buat kaum perempuan. Iya, betul. Jadi Rata-rata kan gitu. Kebanyakan yang jadi di rumah itu bapak rumah tangga kan, bukan ibu rumah tangga. Itu pendapatku ini gimana kalau menyaksikan fenomena kayak gini? Apa ya, kalau aku sebenarnya kadang pernah mikir sih, kadang kan banyak orang yang kayak menuntut yang itu tadi kan yang dijelasin itu sebelumnya kesetaraan gender. Jadi kayak dia tuh pingin apapun tuh laki-laki dan perempuan harus sama, kayak jabatan atau apa dalam hal pekerjaan dia pingin sama gitu, nggak mau di bawah. Sedangkan kalau dari dulu kita tahu pemimpin itu biasanya laki-laki kan. Nah, tapi biasanya tuh wanita yang terlalu sering menuntut itu dia sampai lupa sebagai wanita. Seharusnya kamu seperti apa? Jadi banyak yang seharusnya wanita tuh mendidik anaknya dengan baik, gini, dia malah lupa sama kodratnya dia sebenarnya gitu. Kayak gitu. Ya, Jadi pemahaman itu secara konsepan tidak terlalu masuk lah konsep feminisme gitu ya. Karena kan yang penyetaraan gender. Karena kan nggak akan mungkin setara lah. Harusnya bisa setara. Justru kan kalau melihat setara bahaya juga kan. Enggak, jadi gini, yang diperjuangkan oleh kaum perempuan di dalam feminis itu kesetaraan hak. Ya. Kesetaraan hak itu kan artian ketika dia punya di dalam urusan politik dia punya hak yang sama, di urusan sosial punya hak yang sama, urusan pendidikan punya hak yang sama. Jadi tidak bisa misalkan kan kalau di Sunda mah di kampung-kampung sering ada bahasa kolot baheula mah gini. Awewe mah sekolah luhur-luhur teh jang naon da anger di dapur. Masih sering sih aku ke aku juga gitu. Itu kan salah satu ya bisa dibilang stigma juga, menghilangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki gitu. Nah, kalau tadi paparan dari Winnie sebenarnya itu juga memberikan keleluasaan bahwa perempuan juga berhak memiliki Selama atau mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki gitu.
Ya kalau Betul, persamaan sebenarnya. hak sih harusnya nggak ngomongin gender juga. Ngomongin Persamaan manusia aja, hak manusia gitu. Oh, berarti nggak Cuma kan- memandang gender gitu ya? Ya iya, kalau misalnya persamaan hak, justru misalnya prinsip persamaan itu harusnya nggak bisa karena wanita itu harusnya di atas. Di atas gini misalnya adalah kalau misalnya Terhormat gitu. kerja, misalnya kalau lagi dapat atau hamil, kan ada Cuti gitu. ada Hak cuti yang cuti lebih. yang gitu. Terus perempuan, laki-laki gimana? Laki-laki gimana? Anda mau Yang hamil? menghamili gitu, nggak dapat juga Cuti menghamili. Iya. Kan kalau Ribut, kan? untuk Bukan lagi setara, tapi Iya. lebih di atas, lebih terhormat Iya. karena punya hak-hak yang justru laki-laki tidak mendapatkan itu. Kan nggak ada laki-laki yang hamil dan sebagainya. Gitu. Ya karena kan konsep feminis itu konsep yang di luar kan. Sedangkan di kita mah ya, jadi konsepan di luar masuk ke dalam apalagi Di luar mana? luar negeri. Luar negeri kayak kemarin. Jadi konsepan orang luar budayanya beda karena kan kayak misalnya kenapa feminisme lahir di negeri-negeri barat gitu. Karena kan dulu negara-negara barat itu kalau misalnya pemilu kan wanita nggak punya hak pilih. Wanita. Kapan itu? Kalau makanya sama perempuan kan yang diperjuangkannya. Wah, wanita diperjuangkan sama perempuan. Iya. Sama-sama kan? Cuma kan level kedewasaannya mungkin. Karena kan kalau melihat feminisme itu feminisme itu kebanyakan kan diusung oleh kaum muda kalau sekarang. Karena kan budayanya juga sekarang udah rubah. Konsep-konsep budaya di kita kan menjunjung tinggi perempuan, wanita gitu kan. Sama aja kan. Non jimat. Itu jimat. Eta di kieu. Kudu di komen atuh. Segala kieu wae. Nah, tadi soal eksploitasi karena Winnie mengatakan bahwa tidak merasa tereksploitasi ya selama bekerja. Nah, kalau pandangan Winnie sendiri ketika sekarang banyak perusahaan yang menempatkan pekerjanya itu perempuan ya. Kemudian di beberapa tempat juga perempuan itu dijadikan kembali objek-objek tertentu dalam tanda kutip, Iya. objek garapan dan sebagainya. Nah, pandangan Winnie itu udah masuk kategori eksploitasi atau justru hal yang baik? Mungkin bisa dimaksud apa ya, eksploitasi tadi. Soalnya gini, aku pernah kerja di pabrik, tapi itu semuanya perempuan rata-rata. Semuanya perempuan. Kayak aku baru ngeh tadi. Kenapa itu? Kayaknya kenapa sekarang tuh kayak perusahaan-perusahaan gitu, pabrik-pabrik itu banyak mempergunakan tenaga perempuan. Itu mungkin karena perempuan itu mempunyai perasaan yang halus. Jadi kayak dia gampang dimanfaatin gitu. Terus dia gampang di ini gitu. Gampang disuruh. Sedangkan kalau laki-laki kan kayak kalau misalnya itu bukan ini nggak mau gitu. Jadi lelaki tuh bisa apa ya? Lebih banyaknya kan tegas gitu kan. Kayak gitu. Nah, mungkin di sini harusnya dari segi feminis itu orang tuh kayak dari yang harus disetarain ya. Itu kayaknya dari segi pemikirannya gitu. Walaupun memang susah ya, tapi kayak diusahakan mungkin bisa. Kayak gitu. Soalnya orang-orang di pabrik itu mereka nurut-nurut aja. Gitu, nurut-nurut aja. Nah, itu maksudnya. Dan mungkin honornya juga bisa lebih murah ya. Mahal. Sama aja sih. Tergantung UMR sih. Jadi murah mahal apa sama aja? Tergantung, sama aja sih. Kalau dari perspektif pemerintah apa yang idealnya dilakuin? Apalagi melihat kondisi di Subang itu, terutama hampir sama sih daerah-daerah yang lain juga. Ya. Iya. Kebanyakan wanita yang bekerja. Iya, rata-rata ke wanita. Terus yang akhirnya terjadi perselingkuhan, perceraian, benar. gitu kan. Perspektif pemerintah gitu, apa sebaiknya ideal yang harus dilakukan pemerintah? Misalnya perda, perlindungan ketenaga kerjaan, kan itu belum ada nanti saya nanya. Gitu. Berarti aku ngomong nih. Iya gitu. Iya, misalnya perda perlindungan tenaga kerjaan tuh. Bagus Iya, jawabannya. itu tuh. Saya baru kayak ada salah bisikan-bisikan satu, tadi. Iya, Ada perempuan bisikan-bisikan. yang luar biasa dikasih tahu baru ngomong. Gampang dieksploitasi.
Wah, Betul. itu contoh tadi. Iya, contoh. Contoh tadi. Hidup feminisme. Wanita karir itu lebih menyampingkan urusan perjodohan Iya, atau urusan banyak. jodoh. Jadi Banyak mengabaikan pernikahan karena dia terlalu asik dengan dunianya. Nah, kalau pandangan kami kan ketika seperti itu juga keliru karena dia telah mencapai haknya cuman melupakan kewajibannya, kodratnya sebagai perempuan gitu. Nah, kalau pandangan ini seperti apa? Di sini kan banyak yang bilang kalau misalnya wanita karir kan rata-rata susah cari jodoh kan. Iya. Karena Indonesia itu selalu segala-galanya dibatasi dengan umur. Dari segi pernikahan aja, wanita kalau misalnya nggak nikah di umur 25 tahun, kesana dibilang perawan tua. Sedangkan kalau di luar itu kan nikah 30 tahun cewek nggak masalah. Gitu. Jadi intinya segala-galanya dibatasi dengan umur. Terus kayak misalnya gini, apa namanya? Ada satu yang nggak dibatasin umur. Pemuda. Iya, betul. 42 masih pemuda. 42 Iya. gimana sok ngagosip wae. Ini channel bertanggung jawab, Mas. Nggak usah ngegosip yang Jadi kan seperti yang tadi Winnie bilang, dibatasi dengan umur. Iya, kan? segala-galanya Jadi dibatasi dengan umur. Sempit ya pemikiran orang-orang kayak gitu tuh ya. Iya, soalnya apa? Jadi itu bisa dibilang kayak apa ya? Membatasi kreativitas juga. Iya. Kayak kalau di mana ya? Pernah tahu denger ini nggak sih tokohnya KFC? Tahu. Oh, Itu kan dia bisa memulai ininya kan di umur 60 berapa gitu ya? Mario Bros. Yang rambutnya putih kan? Iya. Logonya putih kan? Iya, rambutnya itu. Kepalanya Itu ada. kan dia baru bisa ini kan di 60 di sekitar umur 60-an gitu dia baru bisa mencapai kejayaan kan. Nah, sedangkan di sini itu kalau misalnya kita kerja, walaupun wawasan kita luas, pengalaman kita banyak, umur kita udah lebih itu, kita nggak bisa kerja lagi di tempat itu. Rata-rata seperti itu. Mungkin Indonesia kayak batasannya ya 30. beri kesempatan lah buat yang muda-muda mungkin gitu. Mungkin pikirannya seperti itu. Nah, kalau Winnie sendiri planning di dalam hidup Winnie selain tadi menyelesaikan studi, juga bekerja, planning untuk menikah dalam waktu dekat Oh, atau nanti Dan aja? siap menikah? aku Kita? nggak siap. Nggak siap, Oh, belum. belum. Kalau aku Enggak, jawabannya udah tegas. Enggak siap. Bisa dirubah nego. Eksploitasi. eksploitasi, aku udah bilang enggak. Aku memang eksploitasi hati. Untuk planning nikah, aku tuh pernah mikir kayaknya di umur 27-an deh. 27. Iya. Sekarang umur? Aku 20 mau 21, masih lah. Beda setahun 2 tahun ya. Kita Sama seumuran. adiknya. Seumuran kita. Alhamdulillah. Tadi soal kerjanya udah, soal nikahnya udah ya. Juga statusnya udah dijelasin lagi belajar. Nah, kalau kriteria pekerjaan yang diidamkan oleh perempuan seperti Winnie itu seperti apa, dan kriteria laki-laki yang dibenci oleh Winnie seperti apa? Banyak yang orang bilang kamu kalau misalnya masuk universitas yang nanti itu sekiranya bakal kepake gitu loh di kerjaan nanti gitu. Sedangkan kalau aku itu masuk universitas terus pilih jurusan yang aku mau tuh bukan karena aku pengen kerja. Salah, Winnie. Tapi gini, bukan berarti aku nggak akan ada planning ke depannya. Ya, jadi apa Pasti planningnya? ada, belum ditetapkan. Ya, nanti kita Kan perlu banyak kalau nge-planning ngobrol itu kan butuh Inspiration. pengalaman, maksudnya butuh sesuatu juga. Terus kita bisa lihat kondisi juga, situasi. Mungkin nanti ketika aku lulus Indonesia udah bukan ini lagi, mungkin Gak ada maksudnya. bukan nggak ada, mungkin bukan harus menguasai Microsoft Excel, Word kayak gitu lagi, bukan, mungkin ada yang lain gitu. Kan zaman kan pasti berkembang gitu, gak mungkin stuck di situ aja. Ya, Gitu. Jadi menyesuaikan. Cipokan. Iya. Iya, Excel dulu untuk menghitung Sempoa. ciponga. Ya. Sempoa. Ya, karena 1 menit lagi Ya. Salagu deui. salah gue deui. Ibu kita Kartini Yoi. penutup nih Kak. Siap. Siap. Panggil Winnya. Siap. Tadi kan baru pekerjaan nih. Iya. Nah, kriteria laki-laki yang dibenci. Jadi waktu itu Jazz gitu, ini jangan. kayak contoh kecil gitu ya. Aku bilang kalau aku pingin main gitar gitu ya. Aku pingin main gitar. Aku pingin coba bisa gitar. Terus dia bilang gini, coba lihat tangannya dulu gitu. Dia bilang
tangan kamu jelek, kamu gak bisa main gitar, lebih baik kamu berkuda dan memanah saja. Masa gak ngerti sih? Enggak. Masa gak ngerti? Serius enggak? Ya nggak cocok di air yang kayak gitu merenya. Bukan, itu berarti orang itu tuh sudah menilai dulu gitu. Oh. Tanpa ini. Feng shui Terus kayak gitu. memang sih orang ini backgroundnya memang kayak agamis tapi kelihatannya kayak nggak agamis gitu. Sebenarnya dia tuh kelihatannya gitu. kayak gitu. Kayaknya dia pekerja klinik tongpang. Iya, Kita kayaknya. tiap hari Jumat libur itu. Iya, sepertinya kayak gitu. Jadi kalau untuk kriteria khusus, secara khusus aku nggak ada sih untuk benci laki-laki kayak gitu. Berarti nggak suka laki-laki yang menjas duluan ya? Iya, betul. Semuanya udah dibahas tuh tadi. Ya silakan sekarang Winnie simpulkan. Apa? Kenapa saya harus menyimpulkan? Yang ngomong siapa tadi? Kan yang nanya siapa? Harusnya yang nanya bisa menyimpulkan ya, Abang. Jadi kesimpulannya janganlah Anda menilai orang dari lengan tangan. Itu mah akhirnya dong. Ya yang masuknya itu aja. Yang kemudian Anda lebih cocok berkuda dan memanah. Karena sunnah juga. Iya. Anda belum kesimpulan? Oh, saya juga harus ya? Iya. Kesimpulannya tetaplah bernafas. Ya, terima kasih sahabat Berewek. Walau Kita tidak kembali membahas berguna. yang unfaedah. Terima kasih juga udah buang-buang waktunya untuk nonton kita. Jangan Bentar dulu, ini belum intisarinya. mabok we jangan disari mah. Kemarin intisarinya. Benang merahnya apa? Benang merahnya kalau gitu. Laki-laki dan perempuan itu wajib mendapatkan hak yang sama, ya. Namun kita tetap mempunyai kewajiban-kewajiban yang berbeda. Iya, betul banget, betul. Juga saya sebagai pribadi sangat menghormati perempuan Ganti proper. yang ada, ya. Jadi buat semuanya di tadi teh briefing teh di follow Subscribe. channel Yaku Subscribe. kami aja subrek gas. Subscribe. Di komen, di download, di upload lagi dan di share. Kopi paste nanti. Oh dan copy paste juga silakan. Oke sekian dari saya. Terima kasih sahabat Berewek semuanya. Kita tutup. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.